Gimana coba ini? Smartwatch dengan harga kurang dari sejutaan aja udah punya build quality yang solid, terus juga udah ada built-in GPS, udah tahan air 5 ATM, dan bisa pula dibawa berenang. Udah bisa Bluetooth calling, dan bisa juga pakai aplikasi ChatGPT. Ini dia, Smartwatch Advan On Move, guys. Jadi karena akhir-akhir ini gue lagi seneng banget untuk nge-review smartband, terutamanya Huawei Band 10 dan juga Xiaomi Smart Band 9 Active. Dan gue pun jadi penasaran nih, udah secanggih apa sih smartwatch brand lokal yang harganya agak mahalan tapi ya tetap masih kurang dari sejutaan aja. Dan udah semingguan ya, gue pakai Advan On Move ini. Nah, kira-kira kesan gue ini seperti apa sih soal smartwatch dari Advan ini? Yuk, mari kita obrolin bareng-bareng soal Advan On Move ini di video kali ini. Oke, yang pertama soal detailnya dulu ya. Jadi smartwatch ini tuh dia layarnya bentuknya melingkar ya, dengan ukuran 1,43 inch dengan tipe layarnya AMOLED ya. Jadi ini layarnya udah cakep banget karena udah pakai AMOLED. Lalu kemudian untuk body smartwatchnya di sini tuh bukan lagi pakai plastik ya, bukan pakai polikarbonat, melainkan di sini tuh bahannya udah pakai zinc alloy. Jadi sih ini untuk build quality-nya bener-bener cakep sih. Lalu kemudian kalau kalian perhatikan di bagian bezel layarnya, di bagian bawahnya ya, ini tuh dia berbentuk heksagonal. Jadi di bagian bezel layarnya kalau kalian lihat ini tuh dia ada bentuk segi 6 ya. Jadi berbentuk heksagonal dan ini menurut gua jadi salah satu yang membuat Advan On Move ini jadi kelihatan mewah banget. Lalu untuk strap bawaannya di sini dia bahannya udah pakai silikon ya. Nih kalau kalian lihat dengan ada motif jahitan seperti ini. Ini menurut gua sih lumayan cukup oke ya. Lumayan cukup nyaman lah pemakaian strap Advan On Move ini. Lalu soal tombol-tombolannya nih. Jadi di bagian kanan, di sisi bagian kanan smartwatch Advan On Move ini terdapat dua tombol ya. Nah, untuk di bagian kanan atas di sini tuh terdapat semacam tombol crown. Dan untuk tombol di sisi bagian kanan bawahnya itu terdapat tombol yang bisa untuk jadi tombol shortcut ya. Untuk defaultnya nanti bakal masuk ke menu workout atau ke menu olahraga ya. Cuma nanti dalam settingannya bisa kalian atur sih. Nah, soal tombol crown tadi, jadi tombol crownnya ini kalau kalian pencet nanti dia bakal masuk ke menu utama ya. Selain itu juga untuk tombol crown-nya ini bisa kalian putar-putar dan nanti bisa berfungsi untuk kalian scrolling di menu utamanya. Dan juga ada haptic feedback-nya ya. Jadi ketika kalian putar-putar untuk crown-nya nanti bakal ada semacam getaran yang menurut gua tambah nyaman sih untuk mengoperasikan smartwatch Advan On Move ini. Lalu soal feel pemakaiannya ya, karena sebenarnya gue tuh belum terbiasa pakai smartwatch kayak gini. Ini kan lumayan cukup gede ya, dibandingkan smartband, karena gue sebenarnya terbiasanya pakai smartband gitu. Jadi kayak berasa gede aja sih. Cuman ini bertahan ya 1-2 harian lah. Untuk selanjutnya, apalagi gue pakai tidur ini tetap nyaman sih. Jadi kalau kalian udah lama-kelamaan pakai Advan On Move ini, ya bakal tetap nyaman-nyaman aja sih. Ya bahkan tadi gue pakai tidur pun untuk sleep monitoring ya tetap nyaman-nyaman aja sih. Lalu kemudian gue ingin ngomongin soal OS yang dipakai di smartwatch Advan On Move ini. Jadi setelah gue perhatikan ya, setelah gue operasikan Advan On Move ini, ternyata cukup ringan dan responsif sih. Jadi ketika kalian pakai itu bener-bener nyaman untuk kalian operasikan ataupun scrolling-scrolling. Jadi nggak ada tuh ya scrolling-scrolling yang kaku ataupun tiba-tiba kepencet untuk menunya. Jadi sama sekali gue nggak pernah ngalamin hal seperti itu. Bahkan kayaknya kalau gue perhatikan ini tuh lebih smooth dibandingkan Huawei Band 10 gue ya. Karena gue tuh lebih nyaman nih pengoperasian di smartwatch Advan On Move ini. Untuk scrolling-scrollingnya ini kayak lebih nyaman, lebih smooth gitu kelihatannya. Mungkin refresh rate-nya gue nggak tahu ya, nggak nemu refresh rate-nya berapa, cuman kayaknya hampir mendekati 60 Hz sih, karena mulus banget. Nah, kalau gue lihat untuk OS-nya ini yang ada di Advan On Move ini, dia ini namanya OS Open Harmony ya, Open Harmony namanya. Ini bisa kalian lihat seperti ini. Lalu kemudian soal koneksi smartwatch-nya ya. Jadi untuk connect ke HP nanti pakai aplikasi yang namanya OnWear Pro. Cara connect-nya juga cukup mudah ya. Jadi kalian nanti tinggal hidupin aja Bluetooth yang ada di HP kalian ya. Dan nanti kalian masuk ke aplikasi, lalu kalian konekin aja smartwatch Advan On Move ini ke HP kalian. Untuk tampilan aplikasi OnWear Pro ini menurut gue oke-oke aja ya. Ya data yang ditampilkan cukup bisa dipahami gitu. Kalau gue lihat di sini tuh terdapat 3 tab ya. Yang pertama ada tab kesehatan, lalu ada tab olahraga, sama ada tab profile. Untuk tab kesehatan di sini tuh terdapat beberapa data monitoring
kesehatan kalian, seperti kayak detak jantung, tidur, berat badan, SpO2, dan juga ada data stres. Di sini juga terdapat data harian aktivitas kita dalam bentuk diagram lingkaran ya. Jadi ini data harian aktivitas kita ini bakal ada di bagian tab kesehatan ini. Lalu juga di bagian tab kesehatan ini ada data catatan olahraga kita. Jadi nanti bakal muncul ya datanya di tab kesehatan ini ketika kita olahraga. Kemudian untuk tab olahraga, di sini tuh tersedia beberapa pilihan olahraga outdoor ya, beserta ada juga data maps-nya. Jadi ini untuk olahraga outdoor yang membutuhkan GPS, di sini ada di tab olahraga. Kalau kalian mau olahraga, mulainya dari HP, ya masuknya ke tab olahraga ini ya. Kemudian yang terakhir adalah tab profil. Nah, di sini terdapat berbagai settingan untuk smartwatch Advan On Move kalian. Termasuk di sini tuh ada App Store atau semacam toko aplikasi gitu untuk download aplikasi. Dan juga di sini pun ada menu untuk ganti watch face ya. Dan kalau gua lihat di sini sih gratis semua ya. Dan juga enaknya untuk watch face di aplikasi OnWear Pro ini udah dikategorikan per masing-masing temanya. Untuk watch face-nya juga menurut gue cukup menarik sih. Terutama yang temanya dinamis. Ini pergerakan watch face-nya bener-bener kelihatan mulus banget sih guys. Nih bisa kalian lihat tampilannya seperti ini bener-bener mulus nih. Terus yang menarik juga kalau kalian scrolling untuk ganti-ganti watch face, di sini kalian bisa perhatikan terdapat label power levelnya. Jadi di sini kalian bisa menyesuaikan watch face-nya ini tuh sesuai dengan daya baterai di smartwatch-nya. Jadi misalkan nih kalau kalian pengen mode hemat, ya kalian bisa pilih watch face dengan level 1 untuk powernya. Lalu kalau kalian pengen mode yang boros baterainya, ya kalian bisa pilih yang watch face power level 3. Jadi ini keren sih. Ada label untuk power level watch face yang kita gunakan. Lalu kemudian untuk baterai di smartwatch Advan On Move ini, menurut gua sih bukan yang termasuk awet ya. Tapi bukan juga yang termasuk boros banget. Misalnya bukan kayak Apple Watch yang harus di-charge setiap hari. Jadi kalau untuk pemakaian normal dengan AOD-nya mati, itu bisa bertahan sampai 5 harian ya. Ya kalau kalian awet-awet mungkin bisa bertahan sampai 7 hari lah. Tapi nih kalau kalian nyalain untuk AOD-nya, ya paling bertahan kurang lebih selama 24 jam sih. Jadi bisa cukup boros nih ketika kalian nyalain AOD-nya. Jadi sih mendingan AOD-nya ini dimatikan aja ya, biar nggak boros baterainya. Lalu soal pengecasan di smartwatch Advan On Move. Jadi untuk pengecasannya ini dia pakai metode magnetic wireless ya. Ini keren sih. Jadi kayak kelihatan canggih banget lah. Mirip-mirip kayak Apple Watch kan ya, yang bisa charging wireless gitu. Jadi di smartwatch-nya ini untuk sistem charge-nya bukan lagi pakai pin magnetik. Cuman ya jadinya ternyata agak lambat nih untuk proses pengecasannya. Jadi kalau gue perhatikan dari 0 sampai ke 100% itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Jadi emang agak-agak cukup lama ya. Ya sarannya sih kalau nggak lagi bener-bener dibutuhin untuk smartwatch Advan On Move ini ya, kalian sempatkan aja untuk di-charge. Lalu kemudian gue ingin coba ngomongin beberapa fitur yang menurut gue menarik ada di Advan On Move ini. Yang pertama yang menurut gue menarik adalah adanya Bluetooth calling ya. Jadi di Advan On Move ini kalian udah bisa angkat tutup telepon lewat smartwatch-nya. Ya bahkan kalian pun ya bisa telepon langsung dari smartwatch Advan On Move ini. Karena emang di sini pun udah ada mic dan speakernya. Jadi udah bisa ngeluarin suara ya di smartwatch Advan On Move ini. Cuma kalau gue perhatikan ternyata untuk nomor yang ada di Bluetooth calling ini tuh nggak muncul namanya ya. Jadi nomornya aja langsung yang muncul tuh. Padahal sebenarnya ya nomornya tuh udah disimpan di HP. Ya harapannya sih namanya bisa muncul juga ya di smartwatch-nya, jangan nomornya doang gitu. Padahal kan udah disimpan nomornya. Halo, cek 123, cek 123. Ya, jadi ini dia hasil suara dari speakernya smartwatch Advan On Move ya. Kurang lebih seperti ini kalau kalian telepon. Dan tadi sebenarnya udah gue atur juga untuk volumenya. Jadi ini volume yang paling maksimal. Kurang lebih seperti ini untuk hasil speaker smartwatch Advan On Move. Ini sih harusnya cukup kenceng ya. Bisa kalian nilai sendiri hasil speakernya ketika telepon ini seperti apa. Lalu kemudian fitur yang menarik selanjutnya adalah fitur App Store ya, atau ya semacam toko aplikasi gitu. Nah, di situ terdapat beberapa aplikasi yang bisa kalian install di smartwatch-nya. Salah satu yang menarik menurut gue di sini adalah aplikasi ChatGPT. Dan ada juga aplikasi lain ya, kayak misalkan aplikasi game. Jadi ya di smartwatch Advan On Move ini kalian udah bisa main game dan tadi udah bisa pakai ChatGPT. Lalu kemudian di smartwatch Advan On Move ini udah built-in GPS ya. Jadi ini memudahkan banget kalau kalian pengen olahraga outdoor gitu kan, yang mengandalkan tracking
lokasi yang kalian butuh rute tracking lokasinya ya, kalian nggak perlu bawa HP lagi. Kemarin gue udah coba untuk GPS-nya, untuk keakuratannya seperti apa, sebenarnya sih oke-oke aja ya. Ya, pokoknya jalur yang gue lewatin tuh ya udah sesuai lah dengan rute yang dibaca sama smartwatch-nya. Jadi sih harusnya kurang lebih GPS-nya ya akurat-akurat aja sih. Lalu juga di smartwatch Advan On Move ini udah tahan air 5 ATM ya. Jadi smartwatch Advan On Move ini udah bisa kalian bawa berenang. Jadi intinya udah tahan air, udah aman banget lah. Bahkan sebenarnya di sini pun udah ada olahraga berenang. Jadi ya kalau udah ada mode olahraga berenang seperti itu harusnya bisa dibawa di dalam air. Tapi kan Bang ada mic dan juga speakernya, itu kayak gimana? Nah ternyata untuk di smartwatch Advan On Move ini udah ada fitur yang bisa mengeluarkan air dari speaker dan juga mic-nya. Nah caranya seperti apa? Kalian masuk aja ke control center dengan cara swipe dari atas. Nah ini kan bakal muncul menu-menunya. Kalian pilih aja yang drainase. Nah di sini fiturnya bakal berjalan dan bakal mengeluarkan air dari smartwatch-nya. Lalu kemudian soal kekurangannya nih. Jadi maksudnya meskipun fitur yang tadi gua jelasin tuh banyak banget, serta build quality-nya udah oke banget gitu kan untuk smartwatch Advan On Move ini, ya tetap punya kekurangan ya. Ini kekurangan versi gua gitu. Menurut gua sih ada 2 kekurangan yang bikin gua kurang nyaman nih pakai smartwatch Advan On Move ini. Meskipun sebenarnya juga kekurangannya ini sepele sih kayaknya. Jadi yang pertama, menurut gua sih di sini tuh kekurangannya belum ada auto brightness ya. Jadi meskipun di sini layarnya udah AMOLED, tapi sayangnya belum ada auto brightness. Jadi ini cukup merepotkan nih ketika kalian keluar di outdoor butuh layar smartwatch-nya yang terang ya, ini kalian harus atur manual untuk brightness-nya. Terus kemudian juga di sini belum ada tap to wake ya. Jadi ketika kalian sentuh ya ini nggak bisa sih. Tapi kalau untuk raise to wake mah bisa ya. Dan cukup responsif sih. Ya itu mah harus ada sih. Karena kalau nggak ada bingung juga. Jadi mungkin caranya untuk membangunkan si smartwatch-nya, kalau nggak dari tombolnya ya kalian bisa pakai raise to wake. Tapi tadi untuk tap to wake dia belum bisa. Oh iya, karena di sini tuh layarnya udah pakai AMOLED ya. Dan layarnya ini bagus banget. Gue suka. Jadi fitur AOD di smartwatch Advan On Move ini udah ada. Udah tersedia. Bahkan AOD-nya juga ada yang bisa menyesuaikan dengan watch face-nya. Ini kan keren banget ya. Nah, lalu soal simpulan di video kali ini, soal smartwatch Advan On Move ini, apakah Advan On Move ini menarik untuk dibeli? Menurut gue sih ya sangat menarik sih. Karena emang mengingat dari harganya ini dia cukup murah sih. Di bawah harga sejutaan aja. Dengan mempertimbangkan berbagai fitur yang gue tadi jelasin ya. Sebenarnya fiturnya masih banyak sih. Cuman ya kalau gue jelasin satu-satu bakal lumayan panjang. Mungkin bakal gue bikin video terpisah sih. Terus juga build quality-nya udah kokoh, bahannya zinc alloy ya, bukan pakai polikarbonat, bukan pakai plastik. Terus layarnya juga udah cakep banget karena udah pakai AMOLED. Menurut gue sih ini bagus sih, gonjreng, pipit. Pokoknya cakep lah ya untuk layarnya, mewah gitu loh kelihatannya. Terus juga udah built-in GPS. Jadi kalau kalian olahraga yang mengandalkan tracking lokasi ya, kalian nggak perlu bawa HP lagi. Ya bakal menang banyak sih ketika kalian punya Advan On Move ini, karena fitur yang ditawarkan cukup melimpah dan sangat worth it sih. Tapi coba menurut kalian seperti apa guys soal Advan On Move ini? Ya jadi gitu aja mungkin untuk video kali ini. Video gue soal kesan pertama kali ya, atau review singkat soal smartwatch Advan On Move ini. Kalau mungkin pengen ada yang ditambahkan, tambahkan aja di kolom komentar. Ataupun pengen ada yang dikoreksi dari apa yang gue tadi jelasin, atau gue tadi salah-salah kata, silahkan tambahkan aja di kolom komentar. Thank you para baik kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.